Saya akan memperbincangkan pertemuan antara Deddy Mulyadi dengan Natalius Pigai, seorang Menteri HAM yang sekarang sedang lumayan menarik banyak komentar dari netizen karena pertemuan tersebut membicarakan banyak hal. Terutama ini soal anak siswa SMP, SMA yang dikirim ke barak militer. Jangan sampai salah, ini bukan pendidikan militer katanya. Ini adalah pendidikan di barak militer. Dan kita langsung saja menonton video Gubernur Jawa Barat yang memberikan speech-nya di Kementerian HAM. Problematika dalam spirit kebangsaan kita, yaitu membangun narasi agar anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak di Provinsi Jawa Barat yang sedang menekuni jenjang pendidikan SMP dan SMA serta sederajat atau sanawiyah dan madrasah aliyah, yaitu pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin hidup dan perubahan pola hidup. Nah, perubahan pola hidup itu apa sih yang terjadi? Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi karena waktunya dihabiskan untuk main game online, kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir dan secara sistemik melalui kekuatan media sosial melakukan pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah Rp10.000 dengan 3 butir, istilahnya eksimer dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI, karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan baik untuk kalangan militer maupun kalangan sipil. Di kalangan sipil dikenal namanya prajabatan. Di kalangan sipil hari ini untuk masuk industri banyak yang dilatih di Dodik Pangkodam 3 Siliwangi Lembang untuk membangun kebugaran. Nah, metodologi pendidikannya yang kami sampaikan tadi ke Pak Menteri adalah yang pertama adalah pembangunan kualitas disiplin. 1. Melepas HP, 2. Melepas tradisi bermotor, 3. Melepas minuman keras, 4. Melepas obat-obatan terlarang, kelima, melepas konsumsi zat adaptif lainnya yang merusak saraf dan pikirannya dengan membangun pola tidur minimal maksimal jam 10 malam. Kemudian mereka bangun jam 4 pagi, mereka mandi, salat subuh bagi yang beragama Islam, membereskan ruang tempat tidurnya, masuk ke masjid, dan kemudian mendapat bimbingan rohani dari kiai yang menjadi bimbingan konselingnya. Setelah itu mereka sarapan pagi, setelah sarapan pagi mereka berolahraga, setelah mereka berolahraga mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana dia didapatkan di sekolah. Kami mendatangkan guru dari berbagai tempat, dan kemudian setelah itu mereka salat duhur, kemudian istirahat. Setelah istirahat mereka mengikuti program minat dan bakat melalui pendekatan olahraga, dan kemudian maghrib dia masuk masjid lagi, belajar ngaji lagi, kemudian sampai Isya, dan kemudian nanti mereka makan malam dan kembali ke tempat mereka tidur untuk tidur malam. Jadi model itu yang kami kembangkan, dan kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri. Nah, kalau bicara orang banyak memperdebatkan persoalan apakah bagaimana mereka belajarnya, pertama justru dengan barak ini mereka jadi belajar.
Mereka jadi ada gurunya. Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar. Bangunnya rata-rata jam 10 siang. Nah ini adalah. Kemudian yang kedua, bagaimana lingkungannya di barak itu, di komplek mereka itu mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di lingkungan rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan. Nah, inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Barat sebagai bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2045. Barangkali itu saja, terima kasih. Ya, cukup jelas sebetulnya apa yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi bahwa problematika hari ini dalam dunia pendidikan mengalami degradasi ataupun indisipliner. Terjadinya bolos sekolah, terjadinya tawuran di sekolah, bahkan sampai masuknya barang haram, yaitu narkoba atau narkotika dan alkohol. Ini merupakan langkah cepat, kata Deddy Mulyadi, mungkin ini bisa disebut dalam jangka pendek. Nah, kita akan tahu nanti jangka panjangnya seperti apa. Apakah nanti akan membuat sebuah komplek atau sebuah sekolah khusus untuk mendidik anak-anak nakal, saya belum tahu. Tapi yang jelas, ini merupakan langkah yang bagus yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat. Dan saya selaku warga Jawa Barat merasa bangga memiliki gubernur yang mempunyai solusi atas ketidakmampuan orang tua mendidik anaknya. Karena memang setiap orang tua itu problemnya berbeda-beda. Ada orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya karena anaknya sudah terkontaminasi oleh lingkungan yang tadi menurut Deddy Mulyadi ini kurang baik. Maka dari itu akan menjadi solusi untuk mendisiplinkan siswa yang tadi nakal, tawuran, narkoba, dan lain sebagainya. Dan pertemuan tersebut di Kementerian HAM itu juga banyak membahas isu yang belakangan ini sedang viral. Yang pertama soal vasektomi yang jadi syarat bansos. Kata Gubernur Deddy, ini tidak betul. Dan ini juga dibantah bahwa vasektomi ini bukanlah jadi syarat penerima bansos di wilayah Jawa Barat. Dalam beritanya juga bisa dilihat di media sosial saya, katanya. Media sosial saya adalah kepada penerima bantuan yang anaknya banyak. Diharapkan berkeluarga berencana. Dan keluarga berencana itu kalau bisa yang melakukan laki-laki. Dan tidak vasektomi saja kan, ada yang lain, ada pengaman, maksudnya kondom ya. Nah, inilah yang disampaikan Deddy Mulyadi di kantor Kementerian HAM. Nah, juga selain itu soal pendidikan di barak militer, ini Deddy Mulyadi sudah mempunyai rencana untuk membuat pergub. Siap-siap nih untuk kepala daerah, kabupaten kota di Jawa Barat untuk menyambut dengan gembira pergub yang akan dibuat oleh Deddy Mulyadi soal pendidikan anak-anak bermasalah di Jabar. Akan dikirim ke barak militer. Tapi tentu saja harus atas dasar kerelaan orang tuanya. Kenapa begitu? Karena ada wali murid laporkan Gubernur Deddy Mulyadi tuding langgar HAM. Nah, ini juga jadi lelucon bagi saya karena wali murid yang memberikan anaknya untuk dididik di barak militer itu adalah sebuah kerelaan atau melalui tanda tangan. Kita baca terlebih dahulu. Nih, seorang wali murid melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Wali murid tersebut memberikan kritikan tajam terkait kebijakan Deddy Mulyadi soal memasukkan siswa nakal ke barak militer, katanya. Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM. Kalau saya lihat, kebijakan hari ini Deddy Mulyadi ini tidak sama sekali melanggar HAM. Pengaruh luar yang sekarang
merangsak masuk ke siswa lewat media sosial itu terlalu besar. Yang mengkhawatirkannya adalah ketika bonus demografi Indonesia itu 180 derajat terbalik dengan harapan kita. Di mana harapan kita bonus demografi ini memunculkan anak-anak atau umur produktif yang cerdas-cerdas, yang disiplin, yang baik. Tapi kalau misalkan bonus demografi ini tidak dididik dari sekarang, pola hidupnya tidak diatur dari sekarang, masih main game sampai malam, masih tawuran, apalagi menggunakan narkoba, saya ragu bonus demografi ini tercapai. Itu. Jadi kata Adele, ini namanya Adele nih. Katanya Deddy Mulyadi tidak paham akan definisi pendidikan seperti apa. Luar biasa. Saya juga meragukan. Adele ini sudah melalui pendidikan yang baik. Selanjutnya di Tempo, Menteri HAM dukung program Deddy Mulyadi kirim anak ke barak militer. Masih ingat tadi saya baca ya di awal, wali murid laporkan Gubernur Deddy Mulyadi tuding langgar HAM dan dia melaporkannya ke Komnas HAM. Tapi Menteri HAM-nya mendukung. Ya, ini sebuah cerita politik. Kenapa saya bilang politik? Karena saya sudah tracking. Adele ini ternyata orang yang memahami politik. Dilihat dari tutur bahasanya, saya sudah lihat videonya. Dan di search namanya di Google berkaitan dengan politik. Makanya saya bilang ini politik ya. Dan itu saja berita minggu ini soal Deddy Mulyadi. Saya kira pendidikan atau pendisiplinan anak di barak militer ini harus terus dilaksanakan sampai ke daerah-daerah agar bonus demografi ke depan bisa dirasakan dan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Itu saja video saya, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.